kembali pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Yes, Tuhan. Mari saya undang pada jemaat semua kita nyanyi sama-sama. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Apakah mau dikeluarkan Tuhan? Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Yes, Lord. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan. Yes, Lord. Sumber pengharapan kami Tuhan. Sumber kedamaian. Yes, Lord. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya akan membacakan ayat Alkitab sebagai dasar daripada perjamuan kudus yang kita akan adakan. Firman Tuhan berbunyi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti,
dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Amin. Saudara, mari kita mengambil roti masing-masing. Dan roti ini adalah lambang daripada tubuh Kristus yang sudah diremukkan di kayu salib, dipecah-pecahkan oleh karena dosa kita. Mari kita mengucap syukur dan memakan bersama-sama. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan untuk kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita mengucap syukur atas darah Tuhan Yesus dan minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas pengorbananmu di kayu salib 2000 tahun yang lampau. Engkau meminta kami untuk memperingati apa yang sudah Engkau lakukan di kayu salib. Kami mengucap syukur untuk tubuhmu dan darahmu. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bangun pada pagi hari ini bisa menikmati ciptaan Tuhan dan berkat-berkat-Nya. Dan terutama hari ini kita bisa beribadah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan belajar bahwa Allah adalah tembok perlindungan bangsa Israel termasuk kita yang percaya kepadanya. Kita juga belajar bahwa ada saat Allah memagari bangsa Israel dengan tembok perlindungan dan dari musuh-musuh mereka yang hendak menyerang mereka. Tetapi ada saat ketika mereka berpaling dari Allah dan menyembah berhala, menyembah Allah lain. Dan ketika mereka melakukan kejahatan-kejahatan, maka dikatakan Allah mengambil semua pagar yang melindungi mereka. Akhirnya saudara-saudara, ketika pagar yang melindungi mereka diambil atau dirobohkan Allah, maka musuh mereka akan dengan mudah menyerang mereka. Saudara, pembacaan Alkitab saya ambil dari Mazmur 80 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini kami boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau urapi hamba-Mu dan urapi juga yang mendengarkan firman Tuhan, supaya kami semua mengerti akan maksud dan isi daripada firman Tuhan yang akan kami renungkan, dan mampukan kami untuk menerapkan dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan seluruh ibadah
pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saudara, firman Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan pembacaan pada pagi hari ini. Kita mulai ayat 13. Mengapa engkau melanda temboknya sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah. Indahkanlah pohon anggur ini. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bila saudara membaca seluruh Mazmur 80 ini, ayat 1 sampai 20, saudara akan menemukan satu doa yang sangat indah untuk memohon restorasi atau pemulihan dari Tuhan. Tetapi juga berisi satu kebenaran yang sangat penting untuk kita semua. Nah, Mazmur 80 ini merupakan firman Allah dari Allah sendiri yang akan menolong kita memahami apa yang sedang terjadi dengan dunia saat ini. Saudara, jika kita mau mendengarkan apa yang harus dikatakan oleh Allah dan apa yang akan dikatakan oleh Allah, maka hal tersebut akan mendorong kita untuk berdoa, bahkan menjerit dengan hati yang tulus untuk memohon pemulihan atau restorasi dari Tuhan. Saudara, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, kita akan memperhatikan 3 pokok. Saya lihat ada 3 kata penting di sana: pagar atau tembok, kemudian pengharapan, jeritan hati. Saudara, ketiga pokok ini sangat penting karena mengandung arti rohani yang sangat dalam. Dan mari kita melihat yang pertama dikatakan tembok. Dalam Mazmur 80:13 dikatakan pemazmur bertanya kepada Tuhan dengan berseru dalam doanya, mengapa engkau melanda temboknya sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat. Saudara, untuk orang Ibrani, kata tembok yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan walls atau kadang-kadang diterjemahkan hedge, artinya pagar yang mengelilingi sesuatu. Biasanya berupa batu-batu yang disusun sedemikian rupa sebagai tembok. Bahkan ada juga bahan lain yang dipakai. Dewasa ini kalau saudara pergi ke Palestina, bagi yang sudah pernah pergi, kalau saudara pergi ke daerah pertanian, saudara akan menemukan tembok-tembok dari batu yang disusun dan di atasnya ditaruh duri-duri. Maksudnya agar binatang buas tidak bisa masuk ke perkebunan. Saya jadi teringat kalau di Indonesia rumah-rumah orang kaya yang biasanya ada pagar tembok, tapi di atasnya ada duri, pagar duri dan juga pecahan botol. Tujuannya adalah melindungi mereka agar perampok tidak bisa masuk ke dalam rumah mereka. Nah, untuk orang Ibrani, bila mereka mempunyai ternak, sudah tentu saudara-saudara tujuannya untuk melindungi ternak mereka. Dan juga kalau mereka punya perkebunan seperti perkebunan anggur, maka pagar tersebut adalah untuk melindungi kebun seperti yang disebutkan bangsa Israel adalah kebun anggur tersebut. Saudara, saya berasal dari keluarga petani, maka saya tahu persis fungsi daripada pagar di daerah pertanian. Kami biasanya membangun pagar dari bambu karena di Sulawesi waktu kami di sana itu banyak sekali bambu. Kami pakai bambu dan juga kami pakai pohon-pohon atau kayu dan lain sebagainya. Jadi tujuannya adalah untuk melindungi perkebunan kami agar
binatang seperti babi hutan tidak akan masuk dan menghabisi tanaman kami. Saudara, dalam Alkitab kita menemukan tembok atau pagar mengitari atau mengelilingi 3 hal. Ya, ini kita perlu pelajari, ya. Kita melihat, saudara, yang pertama ada pagar atau tembok yang dipasang untuk melindungi bangsa Israel dari serangan-serangan musuh. Ini baik tembok secara fisik maupun tembok secara rohani. Yang kedua ada pagar tembok yang dipasang Tuhan untuk melindungi kebun anggur. Seperti Mazmur 80 ayat 13. Di sini bangsa Israel digambarkan sebagai kebun anggur itu sendiri. Nah, yang ketiga ada pagar tembok yang Tuhan pasang untuk melindungi keluarga. Saudaraku yang kekasih, pagar fungsinya melindungi, ya. Pagar fungsinya melindungi, karena itu bila pagar tembok yang melindungi hidup kita roboh, maka pada dasarnya hidup kita tidak punya perlindungan lagi. Tidak aman. Artinya kita dalam posisi atau kondisi bahaya. Lalu kalau itu terjadi, maka akhirnya kita bertanya, siapa gerangan yang telah merobohkan tembok kami? Tembok yang mengelilingi kami? Saudara, ayat 13 dalam konteks ini, bahwa Allah lah yang merobohkan. Mungkin kita bertanya, mengapa Allah yang memasang tembok kemudian merobohkan tembok itu? Ada 3 alasan, saudara-saudara. Yang pertama, karena Allah hendak mendatangkan hukuman bagi umatnya. Dalam Yesaya 5 ayat 4, Tuhan berkata tentang persoalan bangsa Israel di sini dan alasan Tuhan menghukum mereka. Firman Tuhan dalam Yesaya ini berkata, apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku ini yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Saudara, harapan Tuhan agar bangsa Israel menghasilkan buah anggur yang manis, karena Tuhan sudah melakukan banyak hal. Mungkin kalau pertanian, perkebunan itu sudah dipupuk, diolah sedemikian rupa, dipelihara, tetapi tetap menghasilkan yang tidak dikehendaki Tuhan. Yang dihasilkan adalah anggur asam. Jadi satu-satunya jalan Tuhan untuk menghukum mereka agar mereka sadar. Saudara, kata hukuman di sini bisa juga artinya mendisiplin. Jadi dasarnya Allah mendisiplin kita, mendisiplin anak-anaknya agar kita sadar dan berbalik. Firman Tuhan berkata, karena Ia mengasihi kita. Ini dasarnya. Allah itu mendisiplin kita karena Dia mengasihi kita. Karena Ia mengasihi kita, maka Ia menghajar atau mendisiplin orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat 5-7. Yang kedua, saudara, bila Ia mengambil pagar perlindungannya dari kita, mungkin untuk tujuan menyadarkan kewaspadaan kita secara rohani. Karena itu jangan cepat menyalahkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, terutama kita harus berpaling kepada Tuhan. Karena kita bersyukur Dia mau menyadarkan kita. Respon kita harus berterima kasih atas teguran Tuhan, atas disiplinnya. Yang ketiga, jika Tuhan mengambil pagar perlindungan dari kita, maka Ia mempunyai tujuan agar kita mengakui dosa-dosa kita dan bertobat. Pertanyaan penting di sini yang perlu direnungkan, apakah
pagar kehidupan saudara masih kokoh? Atau apakah pagar kehidupan saudara sudah roboh sehingga saudara merasa dirampok? Saudara mungkin merasa sukacita saudara hilang. Kemudian kehidupan saudara merasa berkekurangan terus-menerus karena berkat-berkat yang saudara dapatkan habis terus. Walaupun saudara sudah bekerja keras. Nah, apa yang sedang dirampok? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perlu kita dengar apa yang Tuhan katakan. Nah, yang kedua saudara-saudara, pokok kedua, itu bicara masalah pengharapan. Oke, kita tahu Tuhan menghukum. Kita tahu Tuhan mendisiplin. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah membinasakan sedemikian rupa. Dia masih memberikan kita pengharapan. Nah, kadangkala ketika tembok kehidupan kita roboh, kita akan merasa tidak aman, bahkan kita kehilangan pengharapan. Dalam kondisi seperti ini banyak orang bisa putus asa dan bahkan bunuh diri. Karena itu, jika Allah merobohkan tembok kehidupan saudara, apakah ada harapan bahwa Ia akan membangunnya kembali? Jawabannya ya, pasti ada. Namun kita perlu mengerti bagaimana cara-cara Allah membangunnya kembali. Firman Tuhan saudara-saudara dalam Yehezkiel pasal 22 ayat 20 berkata, Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok. Jadi Tuhan mencari. Jadi dalam ayat di sini saudara dikatakan Allah mencari seorang yang hendak mendirikan tembok. Kalau Allah memilih seseorang, Ia akan tidak pernah salah dalam memilihnya. Saudara, dalam Alkitab ada beberapa cara Allah membangun tembok. Ya, membangun tembok kehidupan bangsa, gereja, rumah tangga, dan pribadi. Cara Allah yang pertama adalah membangun pagar tembok melalui orang-orang saleh, yaitu orang-orang yang takut akan Dia. Ini caranya. Saudara, makanya dia katakan dia mencari. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita melihat beberapa contoh tentang siapa orang-orang yang dipakai untuk membangun tembok secara rohani. Kita batasi saja karena banyak sekali contoh-contoh. Yang pertama kita melihat Musa. Kita tahu Nabi Musa, Nabi yang dipakai oleh Tuhan. Dalam Alkitab bangsa Israel sering membuat Allah murka dan akibatnya Allah menghukum mereka. Dalam Mazmur 106 ayat 23 ya, dikatakan, atau berdiri di antara bangsa Israel dan Allah untuk bersyafaat bagi Israel agar Allah menyurutkan amarahnya. Antara jemaat dengan Tuhan, di antara kota dengan Tuhan untuk bersyafaat. Bersediakah saudara seperti Musa? Tak menghukum Sodom dan Gomora dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Kita mengetahui di situ Abraham memohon atau bersyafaat dengan segenap. Bahkan Abraham tawar-menawar di sana. Tetapi karena tidak ada ditemukan orang saleh yang takut akan Tuhan di kota tersebut, maka mau tidak mau akhirnya saudara-saudara dijanjikan bahwa Allah akan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Karena hanya mereka ternyata yang ditemukan benar di mata Tuhan. Kita juga bersyafaat di kota di mana kita berada. Berdoa agar ada orang-orang yang diselamatkan. Ada orang-orang benar yang diperhatikan Tuhan. Kemudian Ayub, saudara-saudara.
firman Tuhan berkata bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 1. Nah, dalam kehidupan Ayub, Allah sendiri yang membangun tembok buat kehidupannya, buat keluarganya. Tetapi Allah juga yang mencabut pagar tembok perlindungan kehidupannya dan keluarganya. Agar Ayub akan meninggalkan Tuhan, bahkan akan menghina Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, iblis melakukan itu. Tetapi saudara-saudara, ketika Allah mengambil pagar itu, dan kehidupan keluarganya hancur dan kekayaannya juga habis. Nah, saudara yang kekasih, namun oleh anugerah Tuhan, Ayub tetap bertahan kembali agar kehidupannya, dan maka hidupnya pun serta segala kekayaannya, keturunannya dipulihkan dan berlipat ganda. Jadi saudara-saudara, bila Tuhan mengambil pagar tembok kehidupan kita, maka Dia pun masih tetap memberikan pengharapan kepada kita untuk pulih kembali. Jadi saudara-saudara, jangan kecil hati dan putus asa. Yang kedua, ada cara-cara lain Allah membangun tembok perlindungannya untuk kita melalui firman-Nya, melalui firman Tuhan. Kadangkala saudara-saudara, itu jika orang percaya tidak pernah membaca firman Tuhan, maka pada dasarnya kehidupannya tanpa pagar. Dalam 2 Timotius ayat 16, ayat yang sangat terkenal, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kesalahan. Jadi dengan demikian saudara, mari kita pagari kehidupan kita setiap hari dengan firman Tuhan agar kita tetap terlindung dari kehancuran. Contoh lain kita melihat kitab Yosua. Allah berkata kepada Yosua, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara bisa melihat peran firman itu. Kemudian melalui doa-doa dari umat Tuhan, dalam Alkitab Allah juga membangun pagar tembok melalui doa-doa dari umatnya. Yeskiel pasal 2:30. Saudara yang kekasih, contoh lain saya bisa berikan dalam perjanjian baru. Seluruh anggota jemaat terus berdoa dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar Petrus dilindungi. Petrus yang berada di dalam tembok penjara dilindungi oleh Tuhan. Dan sekaligus saudara-saudara, secara mujizat ia juga dilepaskan dari penjara oleh kuasa doa, dengan kekuatan doa. Apakah saudara sering berdoa dengan iman untuk memohon agar Tuhan memagari kehidupan saudara, memagari? Itu sangat penting saudara. Setiap hari berdoalah untuk jemaat, untuk keluarga saudara, untuk pribadi saudara. Kemudian yang ketiga saudara, jeritan hati. Saudara, Mazmur 80 ayat 15 dan 20. Firman Tuhan berkata, ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit, dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini. Indahkanlah umatmu, itu artinya, ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Saudara,
nada doa yang dipanjatkan oleh pemazmur dapat kita rasakan bahwa ia mau agar umat Israel dipulihkan. Ada saat di mana kita merasa tidak berdaya ketika kita mendapat bagian atau mendapat berbagai macam serangan yang hebat dari musuh-musuh. Pagar kehidupan kita yang seharusnya melindungi kita sudah roboh. Akhirnya kita merasa kehidupan kita kehilangan sama sekali. Kehilangan perlindungan, kita tidak berdaya. Iblis dengan segala cara menyerang kita. Lalu apa yang kita harus lakukan dalam kondisi seperti ini? Mazmur 80:15-20 kita belajar bagaimana pemazmur berdoa dengan sungguh-sungguh mohon Allah untuk melawat dan memulihkan mereka. Saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara mengucapkan bersama doa berikut ini, dan saudara akan melihat dalam slide nomor 11 sampai dengan 13. Saudara bisa mengikuti dan membacanya dalam hati. Mari saudara-saudara kita naikkan doa ini. Tuhan, lawatlah bangsa ini. Engkau merobohkan pagar tembok negeri ini, negeri Victoria. Tetapi kami tahu bahwa Engkau mau memberkati kembali kami. Dan State of Victoria, kembalikan kami kepadamu. Ini jeritan hati kami, Tuhan. Ya Tuhan, lawat gerejamu. Engkau melahirkannya, Engkau membangunnya. Ia adalah milikmu. Ia ada karena rencanamu. Ini jeritan hati kami, memohon pemulihan, kebangunan rohani, dan juga termasuk bagi jiwa-jiwa yang baru diselamatkan dan yang akan diselamatkan. Tuhan, lawat keluarga kami. Ada banyak yang menderita, ada banyak yang bercerai, ada banyak keluarga yang hancur, ada banyak anak-anak dibesarkan tanpa ayah. Kami memerlukan pertolongan-Mu. Pulihkan agar tembok sekitar keluarga kami dipulihkan. Lawat keluarga kami dengan kebangunan rohani. Tuhan, lawat hidup kami. Buat kami memperhatikan-Mu. Kami telah dikuasai oleh kejahatan. Kami telah berdosa. Perlindungan kami sudah tidak ada. Tuhan, lawat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, teruslah berdoa agar Tuhan memagari kehidupan saudara, kota saudara, gereja saudara, keluarga, dan seterusnya. Mohon Tuhan menyelamatkan orang-orang yang belum percaya juga. Percayalah saudara, dalam doa ada kuasa. Saudara yang kekasih, sebagai penutup saya mau menceritakan satu cerita. Konon ceritanya beberapa tahun yang lalu, yang telah silam, seorang mahasiswa teologi sedang mempersiapkan khotbahnya untuk disampaikan pada ibadah Minggu sore. Kemudian sebelum ibadah mulai, seorang pendeta yang tua yang pernah melayani bertahun-tahun di tempat itu, dia sudah pensiun. Dia berkata kepada mahasiswa teologi itu tersebut bahwa dia pernah menyaksikan lawatan Roh Kudus secara luar biasa ketika ia melayani di awal-awal tahun pelayanannya. Pendeta tua ini dan istrinya ingin mengatakan kepada mahasiswa teologi tersebut bahwa mereka sudah berdoa
setiap pagi, ya, setiap pagi selama 10 tahun, karena ingin melihat sekali lagi gerakan kuasa Roh Kudus. Sore itu sebelum memulai khotbahnya, lalu tiba-tiba seorang wanita mulai menangis dan diikuti dengan yang lainnya. Akhirnya seluruh anggota jemaat di ibadah itu menangis dan menangis. Saudara yang kekasih, dan banyak dari antara mereka bertobat untuk menerima Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak keluarga yang dipulihkan, banyak kehidupan yang dipulihkan. Kemudian pendeta tua itu mendatangi sekolah mahasiswa sekolah teologi itu dan berkata, iya atau Tuhan telah melakukan untuk kita sekali lagi. Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, maukah kita mengalami lawatan Tuhan? Bila mau, mari kita dengan segenap hati berseru dengan sungguh-sungguh dalam doa kita. Tuhan, lawatlah kami, lawatlah jemaat-Mu, lawatlah Victoria. Ingat saudara-saudara, Kristus adalah satu-satunya harapan kita. Saya mau mendorong saudara terus berdoa setiap hari untuk keluarga-keluarga, gereja, untuk negara ini di mana kita tinggal dan negara-negara lain, khususnya Victoria di mana kita tinggal, agar Tuhan melawat kita dengan cara yang luar biasa sehingga terjadi kebangunan rohani. Marilah kita berdoa agar kebangunan rohani akan mulai dalam diri kita pertama. Namun perlu diingat, kebangunan rohani dalam hati kita tidak akan terjadi terkecuali saudara memiliki Yesus dalam hati saudara. Tuhan Yesus berkata, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Wahyu 3:20. Tuhan Yesus ingin masuk ke dalam hati saudara dan saya, menjadi Tuhan. Apakah Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan atas hidup saudara, atas keluarga saudara? Saya berdoa, kiranya saudara diberkati dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Saudara, ada pertanyaan yang perlu direnungkan di sana. Renungkanlah, apakah saudara sedang berdoa, menjerit kepada Tuhan karena tembok kehidupan pribadi saudara, tembok kehidupan rumah tangga saudara, tembok usaha saudara roboh? Siapa yang merobohkan? Apakah Tuhan? Mengapa roboh? Apakah Tuhan sedang mendisiplin saudara? Apakah hidup saudara terasa tanpa perlindungan dan tanpa harapan? Ingat, Tuhan adalah perlindungan saudara dan saya, dan Ia akan melindungi saudara karena Dia adalah sumber pengharapan hidup saudara. Dalam hal apa saudara mau dipulihkan? Ini pertanyaan. Apakah dalam hal hubungan pribadi saudara dengan Tuhan? Apakah hubungan dalam rumah tangga? Atau hubungan dengan sesama? Mintalah, biarlah Tuhan mendengar doa saudara. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah mengajar kami bahwa kami memerlukan pagar tembok perlindungan buat hidup kami, buat gereja, buat keluarga kami, buat gereja-Mu, dan buat negara dan bangsa. Kami sadar bahwa kadangkala Tuhan, tembok perlindungan kami Engkau ambil atau Engkau robohkan karena dengan maksud mendisiplin kami, mengingatkan kami akan kesalahan-kesalahan kami supaya kami sadar dan bertobat. Sebagai anak Tuhan, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih. Engkau melalui putra-Mu memberikan kami pengharapan hidup.
Terima kasih Tuhan bahwa jeritan kami untuk memohon pemulihan Engkau dengar dan Engkau bersedia memulihkan kami. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, serta damai sejahtera Roh Kudus Kristus yang melampaui akal dan pikiran kami, menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.